wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asep Jinuddin dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang malaria. Apa itu malaria, penyebab malaria, tanda dan gejala malaria, dan cara pencegahan malaria. Waktunya kurang lebih 30 menit. Tempatnya di sini saja. Baik, sebelumnya apakah Bapak Ibu tahu apa itu malaria? Tidak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang malaria. Sebelumnya saya akan membagikan lek-lek terlebih dahulu. Baik, pengertian malaria. Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Nah, penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi oleh parasit tersebut. Nah, gigitan nyamuk membuat parasit masuk, mengendap di organ hati dan menginfeksi sel darah merah. Lalu ada penyebab dan jenis malaria. Nah, terdapat beberapa jenis Plasmodium yang menjadi penyebab penyakit malaria. Yang pertama ada Plasmodium pipex. Nah, malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium pipex ini cenderung menimbulkan gejala yang lebih ringan. Nah, parasit ini dapat bertahan di organ hati dalam jangka waktu beberapa bulan atau tahun. Walaupun tergolong ringan, malaria yang disebabkan oleh parasit ini dapat kambuh ketika daya tahan tubuh menurun karena parasit dapat aktif kembali. Lalu yang kedua ada Plasmodium oval. Nah, malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium oval ini tergolong tidak terlalu berbahaya yang mengancam jiwa, namun tetap harus waspada. Selanjutnya, yang ketiga ada Plasmodium malariae. Malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium malariae ini menimbulkan gejala setelah lama terinfeksi parasit tersebut. Oleh karena itu, penderita malaria ini akan mengalami infeksi yang kronis, mengalami gangguan fungsi organ ginjal. Yang keempat ada Plasmodium falciparum. Malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium falciparum ini tergolong paling berbahaya karena dapat menimbulkan berbagai komplikasi seperti kejang hingga koma. Malaria jenis ini menjadi salah satu penyebab kematian akibat malaria tertinggi di dunia. Nah, untuk yang kelima ada Plasmodium knowlesi. Nah, ini adalah parasit dari genus Plasmodium yang secara alami menginfeksi monyet ekor panjang. Parasit ini banyak ditemui di Asia Tenggara dan sudah menyerang manusia. Nah, dari kelima jenis parasit ini hanya ada 2 jenis parasit yang paling banyak ditemukan kasusnya di Indonesia, yaitu Plasmodium pipex dan Plasmodium falciparum. Nah, untuk selanjutnya tanda dan gejala malaria. Gejala malaria mulai muncul setidaknya dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari setelah tergigit nyamuk Anopheles ataupun terpapar. Berikut beberapa gejala malaria. Yang pertama, seperti demam tinggi yang berkala yang biasanya disertai sakit kepala, terus pucat karena kurang darah, terus badan terasa lemah, berkeringat banyak, nafsu makan menurun, mual-mual kadang disertai muntah. Nah, dalam keadaan menahun, gejala di atas disertai pembesaran limpa. Nah, pada malaria berat, gejala di atas disertai kejang-kejang dan penurunan kesadaran hingga koma. Nah, pada anak-anak makin muda usia makin tidak terlihat gejalanya, tapi yang paling menonjol adalah diare, seperti mencret dan pucat karena kurang darah. Nah, untuk selanjutnya ada cara pencegahan malaria. Nah, karena malaria ini disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles, oleh karena itu pencegahannya adalah dengan merubah pola perilaku manusia agar nyamuk tidak muncul. Seperti ketika akan tidur gunakan kelambu, terus memakai pakaian serba panjang, seperti baju panjang, celana panjang ketika mau beraktivitas. Terus hindarkan meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Terus lakukan langkah 3M, menguras penampung air, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Terus gunakan lotion anti nyamuk seperti gunakan autan, papenda seperti itu. Terus pasang obat nyamuk
dan rutin menyemprot obat nyamuk terutama di pagi hari dan sore hari ataupun di saat mau tidur. Terus rutin melakukan fogging massal di daerah dengan tingkat malaria yang tinggi, minimal sebulan sekali. Terus membunuh jentik-jentik nyamuk dengan menyebarkan ikan pemakan jentik seperti ikan kepala timah dan ikan mujair. Nah, penyakit malaria ini sangat berbahaya. Nah, bahaya penyakit malaria yang pertama seperti anemia, kekurangan darah, karena sel-sel darah merah banyak hancur, dirusak atau dimakan oleh parasit. Terus pada ibu hamil, nah, penyakit malaria dapat menyebabkan gangguan pada ari atau plasenta. Terus pembuluh darah otak penderita dapat tersumbat sehingga menjadi gila atau juga bisa menyebabkan kematian. Nah, untuk pengobatan malaria ini ada 3 jenis pengobatannya. Yang pertama itu minum obat-obatan medis, terus penanganan di RS, dan juga memanfaatkan bahan alami atau bahan herbal. Nah, untuk obat-obatan medis, misalkan sering diresepkan dokter itu ada obat malaria falciparum, obat malaria pipex dan oval, dan obat malariae. Nah, untuk perawatan di rumah sakit, nah untuk pengobatan dirawat inap ini di rumah sakit harus dilakukan pada pasien dengan malaria berat dengan penanganan medis di rumah sakit. Pasien bisa mendapatkan obat artesunat melalui suntikan dari infus. Pasien yang menjalani rawat inap di rumah sakit akan diperiksa setiap beberapa hari sekali untuk mengetahui keampuhan dari obat yang diberikannya. Nah, pemeriksaannya ini biasanya dilakukan di hari ke-7, 14, 21 dan 28. Nah, tergantung pada tingkat keparahan serta organ tubuh mana yang terdampak infeksi. Nah, untuk yang ketiga, pengobatan yang ketiga itu menggunakan obat-obatan alami. Nah, selain dengan obat-obatan medis dan rawat inap di rumah sakit, pengobatan penyakit malaria juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan bahan-bahan alami alias obat herbal. Namun penting juga untuk diingat bahwa obat-obatan alami tidak bisa digunakan sebagai pengobatan utama. Malaria adalah penyakit yang masih memerlukan penanggungan dari tenaga medis, maka dari itu obat-obatan alami hanya berperan sebagai pengobatan pendamping saja. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Ada. Baik, silakan Pak. Izin bertanya ya, apa yang sebaiknya kita lakukan saat tubuh kita mengalami gejala-gejala malaria? Baik, untuk apa yang harus kita lakukan sebelum pas pertama kali mengalami gejala-gejala itu ya. Baik, hal pertama yang harus dilakukannya itu pertahankan suhu tubuh. Suhu tubuhnya harus normal. Terus kedua, bila terjadi gejala demam, segera diberikan obat penurun demam atau juga bisa dengan dikompres. Baik Pak, apakah sudah pahami? Ya. Baik, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya, apakah malaria itu menular? Baik, untuk penyakit malaria ini ditularkannya itu melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Nah, jarang sekali menularnya itu dari orang ke orang, gitu. Jadi kalau dari orang ke orang itu jarang gitu ya kasusnya. Kalau menular kebanyakan dari gigitan nyamuk Anopheles betina itu sendiri. Mungkin sudah dimengerti. Baik. Di sini saya akan mengevaluasi materi dari penyuluhan malaria tadi. Baik Bapak, tolong sebutkan apa itu malaria. Baik, tadi yang saya tangkap dari materi Bapak ya, malaria itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium ya. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit tersebut. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bapak sudah menjawab. Ibu, tolong sebutkan penyebab malaria.
Penyebab malaria ada 5. Ya. Yang pertama, Plasmodium vivax. Yang kedua, Plasmodium oval. Ya. Yang ketiga, Plasmodium malariae. Yang keempat, Plasmodium falciparum. Yang kelima, Plasmodium knowlesi. Baik, terima kasih Ibu sudah menjawab. Baik, Pak, tolong sebutkan penyebab malaria di Asia Tenggara. Penyebabnya yang sering terjadi ada 2, yaitu Plasmodium vivax sama Plasmodium falciparum. Baik, sangat bagus Pak. Terima kasih sudah mau menjawab. Terima kasih sudah bisa hadir di sini. Ya, sama-sama. Mungkin dicukupkan ya Pak ya. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.